Itu kemarin kok Abi bilang 1 miliar terus malah ada 800. Maksudnya gimana? Kemudian Apa? Kambing itu. Apa? peserta didik mengisi daftar hadir sesuai dengan petunjuk wali kelas. Seperti kemarin, daftar hadirnya kita menggunakan Google Form. Jadi setiap hari wajib mengisi daftar hadir. Peserta didik membaca dengan teliti segala petunjuk pembelajaran yang disampaikan oleh guru di WhatsApp grup kelas. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru antara lain aplikasi tatap muka seperti Zoom atau Google Meet, video pembelajaran atau rekaman suara. Kemudian, latihan harian yang diberikan oleh guru paling lambat dikumpulkan jam 15 pada hari yang sama. Jadi harus dikumpulkan pukul 3 sore paling lambat. Jika mengalami keterlambatan, harap segera menginfokan ke guru yang bersangkutan. Nah, kemudian insya Allah Bapak dan Ibu guru akan berusaha sesegera mungkin menilai latihan harian yang dikumpulkan oleh peserta didik sebelum pukul 3 sore. Jadi saat nanti tugasnya dikumpulkan, insya Allah langsung akan dinilai pukul 3 sebelum pukul 3 sore. Peserta didik yang terlambat mengumpulkan latihan harian tanpa adanya konfirmasi, maka akan mendapat penilaian yang berbeda. Ketentuan yang terkait dengan pelajaran tahfiz dapat merujuk pada panduan pembelajaran tahfiz yang sudah disusun oleh koordinator diniyah. Peserta didik diharapkan dapat menjalankan tata tertib ini dengan maksimal agar kegiatan BDR dapat berjalan dengan baik. Selama kegiatan BDR, orang tua siswa sangat dianjurkan untuk mendampingi putra dan putrinya. Dan yang terakhir, peserta didik dan orang tua dapat memberikan saran serta masukan mengenai kegiatan BDR ini melalui wali kelas yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama para guru. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, mengenai tata tertib belajar dari rumah? Ini apa? Untuk pengumpulan tugas, dikumpulkan sebelum pukul 3 sore. Nah, bagaimana jika dikumpulkannya lebih dari pukul 3, maka akan tetap dinilai. Tetap akan dinilai, namun akan mendapatkan penilaian yang berbeda dan tidak langsung dinilai. Kalau mengumpulkannya sebelum pukul 3 sore, langsung dinilai oleh gurunya, tetapi kalau melebihi dari waktu itu, maka tidak langsung dinilai. Misal mengumpulkan pukul 5. Nah, mungkin guru atau bapak gurunya sedang beristirahat sehingga nanti dinilainya bisa setelah ba'da maghrib atau ba'da isya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan jadwal pelajaran selama BDR. Nah, seperti kemarin, jadwal pelajarannya sampai jam 12, namun sekarang dimulai dari pukul 7.30. Dari pukul 7.30 sampai pukul 12. Nah, seperti ini jadwal pelajarannya. Nah, kemudian kita masuk ke skenario pembelajaran tatap muka terbatas. Peserta didik dan orang tua harus bisa melaksanakan dengan baik panduan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas saat pandemi yang sudah dipersiapkan oleh sekolah. Setiap kelas melaksanakan PTM terbatas di sekolah sebanyak 2-3 hari dalam sepekan. Jadi sepekan itu kita hanya masuk 2 atau 3 hari. Misalnya hanya masuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, berarti hari Kamis dan Jumatnya tetap belajar di rumah, online seperti biasanya. Nah, kemudian kelas hanya diisi maksimal 50% dari jumlah siswa di setiap kelasnya. Kalau kelas 5 ada 34 siswa, berarti yang masuk hanya bisa 50%-nya, sekitar 17 anak di setiap kelas. Nah, kemudian guru akan menyiapkan media pembelajaran dan latihan untuk siswa yang BDR. Kegiatan PTM terbatas dilaksanakan pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.15.
Orang tua yang belum bersedia putra-putrinya mengikuti PTM terbatas, maka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah. Nah, untuk kiraan jadwal pelajaran saat tatap muka terbatas adalah seperti ini. Pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.15. Hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu kita laksanakan di sekolah, PTM terbatas di sekolah, hanya 50%. Misalnya hari Senin 50% yang pertama, kelas yang pertama yang masuk. Jadi satu kelas dibagi dua, ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Hari Senin kelompok pertama, hari Selasa kelompok kedua, maka hari Rabu kelompok pertama lagi, dan seperti itu seterusnya. Sedangkan hari Kamis dan Jumat kita tetap melaksanakannya dari rumah. Yang ingin ditanyakan Bapak atau Ibu mengenai DDR dan tatap muka terbatas? Nah, jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Agenda penting semester 1. Tanggal 26 Juli 2001, kita akan mulai hari pertama KBM di SDIT Utsman bin Affan. Jadi hari Senin besok akan dimulai KBM. Kemudian tanggal 10 Agustus ada libur Hari Besar Islam, 17 Agustus libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 20 sampai 24 September perkiraan penilaian tengah semester 1, tanggal 11 sampai 14 Oktober pelaksanaan asesmen nasional SD, tanggal 19 Oktober itu libur Hari Besar Islam, tanggal 6 sampai 17 Desember perkiraan penilaian akhir semester 1 dan ujian tahfiz, tanggal 24 Desember pembagian rapot semester 1, tanggal 27 Desember sampai 8 Januari libur semester 1. Nah, untuk kelas 5 ini tahun ini ada yang berbeda. Yang berbeda itu adalah kelas 5 akan melaksanakan asesmen nasional SD pada tanggal 11 sampai 14 Oktober. Insya Allah tanggal 11 sampai 14 Oktober. Nah, apa itu? Asesmen kompetisi minimum, kompetensi minimum, atau bisa disebut dengan AKM. AKM itu adalah penilaian kompetensi mendasar yang dilakukan oleh murid untuk mengukur mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pada suatu sekolah. Jadi nanti siswa-siswa kelas 5 akan melakukan AKM, yaitu dengan mengerjakan beberapa soal yang dilakukan di sekolah menggunakan komputer yang ada di sekolah. Nah, nanti soalnya ada soal literasi dan soal numerasi. Nah, untuk mengetahui apa itu AKM lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa melihatnya di link pusmenjar.kemendikbud.go.id. Nah, kemudian untuk jenis soalnya, nah, Ibu-Ibu bisa mengakses link pusmenjar.kemendikbud.go.id. Nah, di sini bisa dilihat apa itu AKM. Nah, kemudian untuk mencoba soalnya bisa masuk ke Ayo Coba AKM. Jika anak-anak mau mencoba di rumah, soal-soal AKM bisa langsung masuk ke Ayo Coba AKM. Kemudian di sini ada pilihannya, materinya. Ada literasi dan numerasi. Nah, kita langsung klik OK, lanjutkan. Kemudian langsung login. Nah, akan masuk seperti ini. Nah, di sini tinggal kita isikan nama peserta, kemudian jenis kelaminnya, dan tanggal lahirnya. Misalnya tanggal 15
Oktober tahunnya 2011. Nah, tokennya tinggal kita salin yang ada di sini. Nah, maka akan muncul soalnya. Nah, ini di sini ada waktunya, kemudian ada nomor soalnya, dan di sini ada jenis soalnya. Ini yang literasi. Nah, jadi di sini bisa mencoba untuk mengerjakan soal literasi dan numerasi AKM. Nah, jenis soalnya seperti ini, ada bacaannya, kemudian baru ada pertanyaannya. Jadi bisa dicoba di rumah, tapi ini hanya menggunakan laptop. Paling bisa dicobanya menggunakan laptop. Jika menggunakan HP agak sulit. Nah, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai AKM? Oh, Bu Rahma, Iya, untuk AKM itu bisa dikerjakan sekarang boleh gitu ya? bisa dicoba, Bisa dicoba di rumah, tapi Iya, untuk nanti, dicoba. iya, tapi untuk nanti saat di sekolahnya itu tidak online, jadi offline, tapi menggunakan aplikasi tersebut, begitu. Tapi jenis-jenis Oh, soalnya jadi ini kayak insya Allah latihan gitu. sama. Iya, ini kita latihan aja gitu. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Afwan, Bu, kalau yang ada laptop bisa pakai HP? Sebenarnya bisa menggunakan HP, namun agak susah. Jadi nanti insya Allah kalau untuk soal-soal AKM akan diberikan melalui Google Form mungkin, Bisa ya? Iya. Oh ya, terima kasih. Iya. Nanya Bu, Iya, kalau misalnya itu apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan di AKM-nya itu soal-soalnya berkesesuaian dengan materi yang didapat anak kan ya? Iya, bersesuaian. Sama seperti materi sekolah. Namun itu kan modelnya ada literasi dan numerasi. Jadi kalau yang literasi mungkin bacaannya lebih banyak. Jadinya dia seperti ada soal ceritanya dahulu, kemudian baru ada pertanyaannya. Kalau biasanya soal PTS atau PAS kan tidak semuanya ada bacaannya gitu ya ya. Jadinya hanya langsung soal gitu, soalnya pendek. Kalau ini jadi anak dilatih untuk membaca terlebih dahulu gitu, baru nanti menjawab pertanyaannya. Kalau yang numerasi seperti soal matematika seperti biasa. Oke, baik, makasih Bu. Iya, sama-sama Ada yang ingin bertanya lagi mengenai tatap muka nanti atau tentang AKM? Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Jazakumullahu khairan kasiron. Ummahat semua sudah menyempatkan waktunya untuk bertatap muka, walaupun hanya melalui virtual Zoom meeting. Nah, semoga untuk kedepannya kita dapat bertemu langsung ya, Iya, Bu. Ya, Bu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jazakumullahu khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.